Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Darmawan dari JCC Kampus B Morotai, Program Studi Manajemen Informatika. Yang saya hormati Bapak Denny Firmansyah, Eskom MTI selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ali Hafiz, Eskom MTI selaku dosen pembahas. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi proposal seminar saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Karyawan Berbasis Android di PT Next Indonesia. Di sini saya membahas 3 poin. Poin pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, landasan masalah, tujuan dan manfaat. Poin kedua, landasan teori yang meliputi kajian teori. Dan poin ketiga, analisa dan perancangan meliputi yang meliputi analisa kebutuhan. Di sini ada latar belakang. Next Indonesia merupakan penyedia informasi teknologi dan solusi jaringan yang menyediakan jasa komunikasi dan bisnis. Mereka terbagi dalam 3 segmen utama: solusi TI, solusi jaringan, dan peralatan elektronik. Next Indonesia memiliki lebih kurang dari 500 karyawan yang terbagi dalam beberapa bagian seperti bagian keuangan, bagian persediaan, bagian pengiriman, marketing, dan bagian teknisi. Dalam proses kerjanya, pada saat ini proses sistem informasi absensi masih dengan cara menandatangani di buku absen, lalu harus merekapnya kembali, sehingga sering terjadi kesalahan, dan proses sistem informasi pengkajian juga masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara menuliskannya pada buku, kemudian dicatat kembali dalam sebuah form laporan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Pertama, proses sistem informasi absensi masih dengan cara menandatangani di buku absen. Kedua, media penyimpanan masih berupa arsip sehingga masih sering terjadi kesalahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana sistem informasi absensi yang diterapkan Next Indonesia tidak lagi dengan cara menandatangani di buku absen. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi yang dapat membentuk atau mempercepat perekapan data kehadiran karyawan. Ketiga, bagaimana pengujian aplikasi program sistem informasi absen. Selanjutnya ada batasan masalah agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok masalah. Yang dilakukan adalah mengambil langkah dengan membatasi pembahasan permasalahan sebagai berikut. 1. Pembahasan dalam proses pengabsenan meliputi proses input data karyawan masuk dan tidak masuk. Kedua, gaji karyawan dihitung berdasarkan kehadiran ditambah uang makan, upah lembur, tidak termasuk cuti. Ketiga, tidak terhitung secara detail bonus untuk pengkajian atau pengkajian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui permasalahan bagaimana proses kehadiran karyawan. Yang pertama, untuk merancang sistem informasi menggunakan database atau menggunakan database pengguna, mempermudah dalam perekapan data. Kedua, untuk menguji rancangan aplikasi program guna mengetahui kesalahan dan kekurangan di sistem informasi absensi. Ketiga,
untuk mengimplementasikan rancangan aplikasi program sistem informasi pada Next Indonesia. 5. Manfaat penelitian bisa memberikan kemudahan dalam memperoleh data absensi dan mencegah adanya kecurangan dalam mengisi data absensi maupun pembuatan laporan absensi harian dan bulanan. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Peneliti di sini menggunakan metodologi pengembangan atau XP, merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Karena alasan menggunakan metode Extreme Programming atau XP, sifatnya dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning atau perencanaan, desain atau perancangan, coding atau pengkodean, dan testing atau pengujian. Selanjutnya ada landasan teori yang meliputi kajian teori adalah menjelaskan pengertian dari judul yang telah diangkat secara satu persatu, seperti pengertian dari pengembangan, pengertian dari sistem, pengertian dari informasi, pengertian kehadiran, dan pengertian Android. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. 1. Kebutuhan input. Analisis kebutuhan masukan dilakukan untuk mengetahui masukan-masukan apa saja yang perlu dilakukan dalam sistem. Kebutuhan masukan yang dibutuhkan dalam sistem informasi kehadiran karyawan pada PT Next Indonesia meliputi A. Data login, B. Data pegawai, C. Data absen karyawan, D. Data hak akses. Selanjutnya ada kebutuhan output. Analisa kebutuhan keluaran atau output untuk mengetahui keluaran apa saja yang diperlukan di dalam sistem. Berikut merupakan keluaran yang akan ditampilkan oleh sistem, yaitu A. Rekap data karyawan, B. Rekap absen karyawan, C. Rekap hak akses karyawan. Ketiga ada proses. Berikut merupakan perincian kebutuhan proses yang terdapat dalam sistem. A. Proses login, B. Proses data karyawan, C. Proses absen karyawan, D. Proses hak akses karyawan. Selanjutnya kebutuhan fungsional atau fungsional recruitment. Jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem kebutuhan fungsional, juga berisi informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan sistem. 5. Kebutuhan non-fungsional atau non-fungsional requirement. Kebutuhan ini adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Di sini ada use case diagram, di mana use case diagram ini ada dua aktor. Aktor pertama HRD dan aktor kedua karyawan. Di use case diagram ini ada login, ada verifikasi login, menu utama, data karyawan, data absen, laporan, ada data absen, ada rekap absen, data absen, menu absen, dan absen datang, absen pulang, dan logout. Selanjutnya ada activity diagram, di mana di sini meliputi semuanya ada login, input, username dan password, verifikasi data, halaman utama data absen, data karyawan, data absensi, laporan, rekap data, sound cetak, dan logout. Selanjutnya ada activity diagram karyawan. Di sini meliputi login absen, input username dan password,
verifikasi halaman absen, dan logout. Seterusnya ada class diagram. Class diagram ini meliputi data karyawan seperti nik, nama, tempat, tanggal, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, bagian, foto, username, password, dan seterusnya. Habis itu ada user admin, ada bagian, karyawan, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.